Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Sewuta menatap bola salju di tangannya. Ia ragu sejenak, lalu tersenyum pahit. Bukankah itu selalu untuk kepentingan pribadi? Negara Suyu adalah salah satu dari sedikit negara yang kekurangan sumber daya alam. Tetapi secara misterius kekuatannya meningkat. Untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya dan menjadi lebih kuat, mereka memulai perang ini. Ucap Zhou Wutai. Wang Lin terkekeh. Ia meneguk ludahnya dan berkata, "Saudara Zhou, aku tidak akan mengantarmu sampai pintu." Wajah Zhou Wutai tampak muram saat menatap Wang Lin dan berkata, "Jika saudara Wang bergabung dengan aliansi 4 sekte, aku akan mengabulkan permintaan apapun yang berada dalam kekuasaanku. Saudara Wang, maukah kau mempertimbangkannya lagi?" Ucap Zhou Wutai penuh harap. Wang Lin mengangkat kepalanya dan menatap Zhou Wutai. Setelah waktu yang lama, Zhou Wutai mengerutkan kening dan berkata, "Saudara Wang, apa maksudnya ini?" Wang Lin berkata dengan tenang, "Saudara Zhou, jangan perlakukan aku seperti anak berusia 3 tahun. Planet Suzaku itu besar. Mengapa Suyu menyerang di sini dan bukan di tempat lain? Karena saudara Zhou tidak ingin berbicara lebih banyak, maka aku tidak akan terus bertanya." Ucap Wang Lin. Zhou Wutai merenung sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Ia menatap Wang Lin sama sekali tidak malu dan berkata, "Jangan salahkan aku. Saudara Wang, masalah ini terlalu penting. Jadi wajar saja kalau aku tidak mau mengungkapkan begitu saja." Selain itu, ia berhenti bicara. Jelas-jelas menunggu tanggapan Wang Lin. Jika Wang Lin setuju, ia akan mengatakan yang sebenarnya. Wang Lin mulai ragu-ragu. Karena dia tidak tertarik untuk terlibat dengan invasi para kultivator Suyu, bagaimanapun ini adalah pertempuran antara dua negara kultivasi tingkat 4. Selain itu, dia tidak memiliki hubungan yang dalam dengan aliansi 4 sekte. Jadi dia kemungkinan besar akan menjadi pion yang dikorbankan jika keadaan menjadi buruk. Setelah sekian lama, Wang Lin berkata dengan tenang, "Aku perlu meluangkan waktu untuk mempertimbangkan ini. Aku akan memberimu jawaban sebelum invasi dimulai." Ucap Wang Lin. Zhou Wutai juga tidak menyangka Wang Lin akan langsung setuju. Tetapi melihat Wang Lin bahkan tidak mengajukan syarat apapun, dia 80% yakin Wang Lin tidak akan setuju. Dengan mengingat hal ini, dia berdiri, menarik nafas dalam-dalam, menggenggam tangannya dan berkata, "Karena seperti ini, maka aku akan menunggu jawaban saudara Wang." Setelah itu dia mengeluarkan sepotong batu giok dari tasnya dan melanjutkan, "Jika saudara Wang punya jawaban, silakan gunakan batu giok ini untuk memberitahuku." Ucap Zhou Wutai. Ekspresi Wang Lin masih sama, tidak ada perubahan sama sekali. Zhou Wutai mengambil jubah hujannya, tetapi tiba-tiba berhenti ketika dia sudah di depan pintu. Dia tidak berbalik tetapi berkata perlahan, "Saudara Wang, apakah kamu pernah mendengar tentang pintu surgawi angin, hujan, guntur dan petir? Planet Suzaku dekat dengan pintu surgawi hujan." Mata Wang Lin tiba-tiba berbinar. Ada penyebutan tentang 4 pintu surgawi dalam ingatan dewa kuno. Rumornya adalah bahwa keempat pintu surgawi ini telah ada sejak zaman kuno. Asal-usul mereka tidak diketahui. Namun ada satu hal yang pasti, yakni bahwa keempat pintu surgawi ini mengarah ke alam surgawi kuno. Setelah Zhou Wutai selesai berbicara, dia berjalan keluar. Dia mengenakan mantel hujan dan menghilang di kejauhan. Salju di luar sana semakin tebal ketika angin bertiup kencang di langit. Setelah Zhou Wutai berjalan sejauh tertentu, 4 bayangan tiba-tiba muncul di sampingnya. Setelah mereka berempat mulai mengikuti di belakang Zhou Wutai, indera keilahian mereka semua diarahkan ke toko Wang Lin. Salah satu dari mereka berkata dengan nada dingin, "Rekan kultivator Zhou, perintah yang diberikan oleh aliansi 4 sekte adalah untuk membunuh jin semua kultivator mencurigakan yang memasuki negara ini dalam 200 tahun terakhir. Mengapa Anda tidak bertindak?" Zhou Wutai tidak menoleh dan berjibir. "Dengan kultivasi kalian berempat saja, bahkan jika aku membantu, apakah menurutmu kita bisa membunuhnya? Jika dia benar-benar ingin berbuat salah kepada kita, siapa yang bisa menghentikannya?" Ucap Zhou Wutai. Orang berpakaian hitam lainnya berkata dengan tenang, "Tidak perlu. Meskipun kita berempat baru berada di tahap akhir jiwa baru lahir, jika kita menggunakan formasi, kecuali dia berada di tahap formasi jiwa, dia akan mati." Zhou Wutai mencibir. Ia melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Jika kalian ingin pergi, pergilah. Aku tidak akan menghentikan kalian." Namun orang itu memiliki ukuran 3 paman guru, jadi pasti ada sesuatu yang lebih darinya. "Aku tidak mencari kematian," ucap Zhou Wutai. Keempat orang berpakaian hitam itu merenung sejenak.
Mereka saling memandang, lalu berjalan menuju toko Wang Lin tanpa sepatah kata pun. Senyum di wajah Zhou Wutai menjadi semakin dingin. Dia berhenti dan berbalik karena dia ingin melihat bagaimana keempat orang sombong itu dapat mengalahkan seseorang hampir berada di tahap pembentukan jiwa. Mereka mengira jika Wang Lin ingin melarikan diri. Tidak ada cara pasti bagi mereka berempat untuk menghentikannya melarikan diri. Alhasil pikiran mereka adalah tidak ada alasan untuk menimbulkan masalah bagi diri sendiri di masa mendatang. Saat mereka berempat dengan cepat bergerak menuju toko Wang Lin, niat membunuh mereka sangat meningkat. Wang Lin duduk di dalam toko sambil menatap kendi anggur di tangannya dan mendesah. Dia benar-benar tidak ingin tahun-tahunnya berubah menjadi manusia fana hancur karena membunuh orang. Tetapi Wang Lin tetaplah Wang Lin. 400 pembunuhannya hanya ditahan olehnya dan tidak hilang. Mereka berempat tidak tahu bahwa jika mereka terus melanjutkan, mereka akan membangkitkan sesosok monster, iblis yang tidak membunuh selama puluhan tahun. Namun tampaknya mereka berempat sudah bertekad. Mereka berempat berubah menjadi asap hitam yang sangat kentara di tanah yang tertutup salju. Wang Lin menghela nafas dalam-dalam. Matanya memancarkan cahaya dingin yang tidak pernah muncul selama lebih dari 30 tahun. Cahaya dingin ini sering muncul selama 400 tahun dia membunuh. Setiap kali ia muncul, itu berarti seseorang akan mati. Dan kali ini tidak terkecuali. Tangan kiri Wang Lin memegang kendi anggur dan meneguknya. Ia berdiri dan melangkah, menempatkan dirinya di pintu saat keempat pria berpakaian hitam itu mendekat. Cahaya dingin di mata Wang Lin semakin dalam saat ia berubah dari seorang lelaki tua kembali menjadi iblis. Pada saat ini, salju mengamuk lebih keras. Tetapi ketika membandingkan niat membunuh di salju dengan niat membunuh Wang Lin, itu seperti membandingkan lubang api dengan matahari. Pedang dingin tidak mudah keluar dari sarungnya. Saat keempat pria berpakaian hitam itu mendekat, mereka semua membentuk segel aneh dengan tangan mereka. Pada saat yang sama terdengar suara gemuruh rendah dari mereka saat empat cahaya pedang hijau, merah, biru dan ungu melesat keluar dan membentuk jaring. Jaring itu mengelilingi Wang Lin. Wang Lin meneguk anggur dan mengarahkan jaringnya ke udara. Berlalunya domain waktu dari ukiran tetua berpakaian biru itu tiba-tiba mulai menyebar, menyebabkan keempat cahaya pedang itu berhenti. Selama penundaan ini, tubuh Wang Lin bergerak dengan cara yang aneh dan dengan cepat lolos dari jaring pedang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan salah satu pria berpakaian hitam. Namun jika itu terjadi, maka itu akan mematikan. Tangan kanannya bergerak dengan cara yang terlihat sangat lambat, tetapi sebenarnya secepat kilat. Dia menunjuk kepala pria berpakaian hitam itu. Setelah suara berderak, dia batuk darah dan langsung mati. Jiwa baru lahirnya keluar dan mencoba lari dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Wang Lin bahkan tidak melihatnya saat dia berbalik dan mengeluarkan raungan pelan. Selama raungan ini, asap hitam muncul di atas kepalanya. Wujud pemakan jiwanya melesat keluar dan langsung melahap jiwa baru lahir yang mencoba melarikan diri. Salju yang turun tidak berani mendekati Wang Lin. Setiap kepingan salju menjauh darinya. Seolah-olah tidak ada satupun dari mereka yang berani mengganggu iblis ini. Pria berpakaian hitam ini awalnya tidak akan mati, tetapi dia seharusnya tidak bertindak melawan iblis berusia 400 tahun. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan menyesali keputusan ini. Ketiga orang yang tersisa semuanya ketakutan. Mereka semua menepuk-nepuk tas penyimpanan mereka untuk mengeluarkan harta karun mereka yang paling kuat. Salah satu dari mereka yang memegang payung melihat kepala Wang Lin menoleh ke arahnya. Mata dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh itu membuatnya merasa dingin untuk pertama kalinya sebagai seorang kultivator. Apa bedanya salju di sekitarnya dengan salju ini? Salju itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan 1 banding 10.000 dinginnya mata itu. Tanpa sadar, ia menggigit lidahnya dan memuntahkan darah. Darah itu jatuh ke payung harta karunnya. Tiba-tiba, payung itu terbuka dan seekor ular emas melesat ke arah Wang Lin seolah ingin melahapnya bulat-bulat. 2 orang lainnya juga mengirimkan harta karun mereka. Mereka tidak tahu bahwa pedang dingin tidak mudah lepas dari sarungnya. Tetapi begitu terlepas, ia akan membunuh seseorang dan kemudian terus membunuh. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit ejekan. Dia bahkan tidak melihat ular emas itu. Sebaliknya, dia menampar tasnya dan sebuah bendera kecil muncul di tangannya. Tiba-tiba, bendera itu menutupi area itu dengan asap hitam. Puluhan naga yang terbentuk oleh asap keluar dan menghancurkan ular emas itu menjadi berkeping-keping. Pada saat ini salju di area itu mulai menjauh karena tidak berani mendekat. Pada saat yang sama, Wang Lin dengan lembut bergerak maju. Dia dengan cepat tiba di hadapan orang berpakaian hitam dengan payung. Tangan kanannya sudah memegang tenggorokan pria itu, dan dengan sedikit kekuatan, leher pria itu patah dan dia meninggal. Wang Lin mendesah pelan. Aku telah membunuh banyak sekali kultivator jiwa baru lahir. Kau bukan yang pertama. Tangan kanannya tiba-tiba memasuki perut pria itu dan mengeluarkan jiwa baru lahir yang ketakutan. Jiwa baru lahir hendak melarikan diri.
tetapi tiba-tiba mulai menjerit. Ia menjerit karena Wang Lin menelannya bulat-bulat. Pada saat ini, dua orang yang tersisa kehilangan keinginan untuk bertarung saat mereka mengeluarkan harta karun terbaik mereka dan berlari seperti anjing liar. Namun sudah terlambat untuk melarikan diri. Pedang dingin tidak mudah lepas dari sarungnya. Jika lepas, ia akan membunuh dan terus membunuh. Setiap 10 langkah, ia akan membunuh seseorang. Dari dua orang yang tersisa, salah satu dari mereka berlari ke arah Zhou Wutai, yang lainnya berlari ke arah yang berlawanan. Tatapan mata Wang Lin dingin saat dia menatap Zhou Wutai dan melangkah maju dengan santai. Wang Lin hanya menggunakan 10 langkah untuk mengejar pria berpakaian hitam itu. Matanya memancarkan cahaya aneh saat dia berkata, "Kau merusak suasana hatiku, jadi kau harus mati." Wang Lin menjentikan tangan kanannya, membuat alam jin melesat keluar dan memasuki tubuh kultivator itu. Pria itu bahkan tidak sempat mengeluarkan suara saat ia jatuh dari langit. Saat ia mendarat, ia kebetulan mendarat di tumpukan salju di luar bengkel besi dan Niu. Jiwa baru lahirnya tidak punya waktu untuk melarikan diri. Jiwa itu dihancurkan oleh alam ji. Meskipun alam ji milik Wang Lin tidak akan membunuh para kultivator formasi jiwa, sebelum ia memperoleh harta planet Zuzaku, itu sudah lebih dari cukup bagi para kultivator jiwa baru lahir. Setelah membunuh 3 orang, dia berbalik dan menatap Zhou Wutai. Meskipun ekspresi Zhou Wutai tampak biasa saja, punggungnya basah oleh keringat. Melihat tatapan mata Wang Lin, dia tidak ragu untuk mengangkat tangan kanannya untuk menghentikan pria berpakaian hitam itu agar tidak berlari ke arahnya. Pria berpakaian hitam itu panik dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan, Zhou Wutai?" Zhou Wutai menatap pria itu dengan acuh tak acuh. Ia tersenyum tipis dan berbisik, "Kalian berempat membuat marah saudara Wang. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu pergi?" Dengan itu, tangan kirinya membentuk segel aneh. Cahaya ungu aneh itu muncul di tangannya. Pada saat ini, perbedaan antara seorang kultivator jiwa baru lahir akhir dan seorang kultivator formasi jiwa semu sangat jelas. Kultivator Zhou Wutai hanya 1 langkah di bawah Wang Lin. Dia juga memiliki 1 kaki di ranah formasi jiwa, dan dia telah memperoleh sebagian wilayah kekuasaannya. Ketika cahaya ungu muncul, pria berpakaian hitam itu merasa seperti kembali ke masa mudanya. Kembali ke masa ketika dia baru saja bergabung dengan sekte dan bertemu dengan gurunya. Meskipun dia tahu bahwa semua ini palsu, perasaan itu sangat nyata. Perasaan yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat dia sadar kembali, tangan kanan Zhou Wutai sudah berada di dahinya. Dengan sedikit energi spiritual, pria berpakaian hitam itu batuk darah dan jatuh ke tanah dan mati. Adapun jiwa baru lahirnya, itu ada dalam genggaman Zhou Wutai. Dia menghancurkannya di depan mata Wang Lin. Dia menggunakan tindakannya untuk memberitahu Wang Lin bahwa dia tidak terlibat dalam semua ini. Itu juga untuk memberitahu Wang Lin bahwa tidak seorang pun akan tahu tentang ini dan bahwa dia tidak perlu membunuh orang lain. Cara Wang Lin membunuh mereka bertiga dengan bersih telah menyebabkan Zhou Wutai yang sombong menjadi benar-benar tercengang. Tubuh Wang Lin perlahan melayang turun dari langit. Begitu ia mendarat di salju, sosoknya langsung menyusut. Ia berubah dari iblis menjadi manusia biasa. Menjadi manusia biasa di akhir hayatnya. Dia membersihkan pakaiannya dan mengambil minuman dari kendi sebelum melemparkannya ke Zhou Wutai. Dirinya saat ini tidak ada bedanya dengan manusia biasa. Zhou Wutai menangkap kendi itu dan menatap toko Wang Lin dengan ketakutan di matanya. Dia memutuskan bahwa dia harus menjadikan Wang Lin seorang teman, bukan musuh. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan keempat tubuh pria berpakaian hitam itu berubah menjadi debu. Setelah itu, dia dengan cepat bergerak dan meninggalkan jalan Wang Lin. Wang Lin baru saja meninggalkan toko dan kembali. Tetapi dia sengaja mengendalikan dirinya agar tidak ada manusia di sekitar yang menyadari apa yang telah terjadi. Pada saat itu, ia kembali ke tokonya dan duduk di dekat tungku. Saat itu ia benar-benar tampak seperti orang tua saat dia mengangkat tangannya untuk mendapatkan kehangatan dari tungku. Dia duduk diam di dalam toko sambil dengan cepat mencari-cari ingatan dewa kuno tentang 4 pintu surgawi. Setelah waktu yang lama, informasi itu menjadi lebih jelas dalam benaknya. Tepat pada saat itu, suara salju yang turun di luar mulai mereda, dan pintu pun terbuka. Aroma ayam panggang tercium dari luar. Pada saat yang sama, lelaki tua kotor yang sudah lama tidak muncul itu masuk gemetar. Setelah memasuki ruangan, dia menendang pintu dengan kaki kanannya, lalu menutupnya. Dia segera tiba di depan kompor di sebelah Wang Lin dan mengumpat. Wang Lin tersenyum. Ia melambaikan tangannya dan sebotol anggur muncul. Ia memberikannya kepada lelaki tua itu. Lelaki tua itu menerimanya dan tersenyum nakal sambil mengeluarkan setengah ayam panggang dari balik pakaiannya. "Bocah, sepertinya kau cukup pintar." Setelah selesai berbicara, dia menatap Wang Lin dan apresiasi di matanya semakin dalam saat dia berkata, "Tidak buruk anak muda. Tingkat kultivasimu telah meningkat lagi. Tampaknya tahap pembentukan jiwa sudah dekat. Kamu tidak boleh melupakan ukiran kayu yang kamu janjikan padaku.
Atau kemanapun kamu pergi, aku akan menemukanmu. Ucap lelaki tua itu. Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, tentu saja, aku tidak akan melupakan janjiku kepada senior. Orang tua itu merobek paha ayam dan menggigitnya. Anak muda, aliansi 4 sekte sedang kacau sekarang. Sebaiknya kau cepat-cepat mencapai tahap pembentukan jiwa. Kalau tidak, dengan tingkat kultivasimu, kau tidak akan mendapatkan hasil yang bagus. Ucap lelaki tua itu. Hati Wang Lin tergerak saat dia menatap lelaki tua itu dan bertanya, apakah senior tahu apa yang terjadi dengan aliansi 4 sekte? Lelaki tua itu dengan bangga mengangkat dagunya dan menatap Wang Lin sambil berkata, tidak ada yang tidak diketahui lelaki tua ini di dunia kultivasi ini. Hanya saja seorang kultivator kecil dari aliansi 4 sekte entah bagaimana berhasil mencuri Rainding dari seorang kultivator Zuyu. Jadi mereka datang ke sini untuk mencurinya kembali. Itu hanya masalah kecil. Ucap lelaki tua itu. Rainding. Wang Lin merenung sejenak. Tiba-tiba dia teringat pembicaraan dengan kultivator bertelinga besar, Su Wutai. Ada yang menyebut tentang Raindor. Orang tua itu segera memakan paha ayam sambil berkata, ngomong-ngomong soal Rainding ini, sebenarnya ada lebih dari satu. Aku tidak tahu persis jumlahnya. Tetapi jika seseorang memilikinya, maka begitu pintu surgawi terbuka, mereka bisa masuk. Oleh karena itu akan menimbulkan konflik. Tetapi tidak peduli seberapa keras mereka memperebutkannya, itu tidak ada gunanya karena begitu negara-negara peringkat 5 dan 6 memperhatikannya, itu akan tetap berakhir di tangan mereka. Ucap lelaki tua itu. Wang Lin merenung sejenak, lalu berkata perlahan, rumor yang beredar adalah bahwa 4 pintu surgawi mengarah ke alam surgawi. Jadi tidak heran mereka memperebutkannya. Orang tua itu tersenyum nakal dan berkata, ada apa anak muda? Apakah kamu tersentuh? Namun sayangnya, semua celestial dari zaman dahulu telah tiada. Alam celestial saat ini kosong. Wang Lin terkejut. Tidak ada yang menyebutkan hal ini dalam ingatan Tusi. Dia berhenti sebentar sebelum bertanya, mereka semua mati. Tentu saja mereka semua sudah mati. Menurutmu mengapa para kultivator transformasi jiwa dan di atasnya masih ada? Karena mereka tidak punya tempat untuk dituju. Ucap lelaki tua itu. Hati Wang Lin bergetar. Dia sudah tahu bahwa dunia kultivasi kuno hancur karena bencana, dan begitulah terbentuknya persatuan kultivasi. Namun dia tidak menyangka bahwa semua makhluk surgawi juga telah mati. Orang tua itu menyadari keterkejutan Wang Lin, kemudian dengan santai dan berkata, hehe, mengejutkan bukan? Semua dewa kuno sudah mati. Begitu pula semua celestial kuno. Tidak banyak kultivator kuno yang tersisa. Itulah sebabnya pembudidaya muncul dan berkembang sekali lagi. Ucap lelaki tua itu. Wang Lin terdiam saat mencerna rahasia yang diceritakan lelaki tua itu. Setelah sekian lama, dia mengerutkan kening dan bertanya, jika itu benar, lalu kenapa keempat pintu surgawi masih ada? Orang tua itu tertawa dan berkata, para celestial kuno telah tiada, tetapi alam celestial masih ada di sana. Akan tetapi, alam itu penuh dengan bahaya. Bahkan alam celestial telah hancur berkeping-keping. Keempat pintu celestial hanya terhubung ke bagian-bagian berbeda dari alam celestial. Akan tetapi, masih banyak hal baik yang tersisa di sana. Yang terpenting adalah Ki Celestial. Ki Surgawi. Ekspresi Wang Lin berubah. Wang Lin tertawa getir. Orang tua itu menjilat bibirnya dan berkata, saat menerobos dari tahap pembentukan jiwa ke tahap transformasi jiwa, kecuali kau memiliki pil transformasi jiwa yang langka, maka kau harus menyerap cukup banyak Ki Surgawi untuk menerobos. Pada zaman dahulu, begitu seseorang mencapai formasi jiwa, mereka secara alami akan naik ke alam surgawi. Begitu sampai di sana, mereka harus menyerap cukup banyak Ki Surgawi. Tidak ada cara lain. Wang Lin merenung sejenak. Ia tersenyum tipis dan berkata, itu artinya, Ding Hujan ini benar-benar layak diperjuangkan, terutama bagi para kultivator formasi jiwa. Baik untuk menaikkan level kultivator mereka sendiri, atau untuk meningkatkan peringkat negara mereka, Ding ini adalah sesuatu keharusan. Apakah 3 jenis Ding lainnya juga akan muncul? Ucap Wang Lin. Keempat jenis Ding ini muncul setiap sekali dalam waktu yang lama. Mereka diciptakan dari surga. Jadi mereka yang mendapatkannya akan sangat beruntung. Keempat pintu surgawi menutupi semua planet kultivasi. Jadi tergantung pada pintu mana yang dekat dengannya, jenis Ding itu akan muncul. Ucap lelaki tua itu. Orang tua itu menatap Wang Lin dan berkata dengan santai, seperti planet Suzaku, semua planet di sekitarnya juga akan membentuk Rainding setelah jangka waktu tertentu. Mata Wang Lin tampak tenang saat dia bertanya perlahan, kapan pintu surgawi terbuka? Orang tua itu tertawa dan bertanya, apakah kamu tergoda? Sebenarnya dengan tingkat kultivasimu, meskipun itu akan berbahaya, selama kamu berhati-hati kamu tidak perlu terlalu khawatir.
Lagi pula semakin kuat kultivasimu, semakin besar batasan yang diberikan kepadamu. Wang Lin mengangkat kepalanya dan bertanya lagi kepada lelaki tua itu. Mengapa seperti itu? Alam surgawi kuno telah hancur dan hanya ada dalam bentuk pecahan. Jadi hukum langit dan bumi kacau di dalamnya. Ini penting karena jika fluktuasi energi spiritual dari tahap akhir pembentukan jiwa atau kultivator selanjutnya muncul, maka pecahan itu akan runtuh. Tentu saja tergantung pada ukuran pecahannya. Beberapa dapat mendukung fluktuasi energi spiritual yang lebih kuat. Jadi selama orang yang masuk tidak ingin bunuh diri, maka mereka akan mempertahankan kekuatan mereka pada tingkat pembentukan jiwa, ucap lelaki tua itu. Saat Wang Lin merenung sejenak, selusin pikiran muncul di benaknya. Setelah waktu yang cukup lama, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Senior datang mengunjungi junior larut malam ini. Saya khawatir Anda tidak datang ke sini hanya untuk membicarakan hal ini." Lelaki tua itu tertawa nakal dan berkata, "Anak muda, lelaki tua ini datang untuk memberitahumu bahwa aku akan pergi. Sebelum aku pergi, aku ingin kau membuatkanku ukuran diriku sendiri sehingga aku dapat memberikannya kepada Xiao Cui dari pavilion merah muda sehingga ketika dia memikirkanku, dia akan memiliki sesuatu untuk mengingatkannya. Sayangnya, seseorang setampan aku yang hanya muncul dalam legenda membuat banyak orang memikirkanku," ucap lelaki tua itu. Nada bicaranya terdengar sombong. Wang Lin merenung sejenak. Setelah waktu yang lama ia mengambil sepotong kayu dan menggunakan jarinya sebagai pisau mulai mengukir. Namun saat dia baru saja membuat garis besarnya, lelaki tua itu mendengus tidak puas dan berkata, "Tidak pakai baju." Jari Wang Lin berhenti sejenak. Ia tersenyum getir. Setelah merenung sejenak, ia menyeka ukiran itu dengan tangan kanannya dan mulai mengukir lagi. Kali ini jarinya tidak berhenti. Ia bergerak seperti angin. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua kurus yang tampak hampir seperti monyet pun diukir. Selain wilayah yang penuh kekerasan, ukiran kayu itu tampak persis seperti lelaki tua itu sendiri. Sangat mirip dengan kehidupan nyata. Seolah-olah dia hidup. Bahkan kerutan di wajahnya pun terlihat jelas. Lelaki tua itu segera meraih ukiran itu dan memeriksanya dengan seksama. Semakin lama ia melihatnya, semakin erat alisnya berkerut. Hingga akhirnya ia menatap Wang Lin dan berkata, "Apa ini? Ini tidak mirip denganku. Ini sama sekali tidak mirip denganku. Apakah ini cara pandangmu terhadap lelaki tua ini? Apa yang kau ukir di sini adalah seekor monyet. Seekor monyet. Kau mengerti?" Setelah itu, lelaki tua itu melempar ukiran itu ke samping dan berkata kepada Wang Lin, "Itu tidak mirip aku." Pada saat ini lelaki tua itu dipenuhi dengan tatapan serius yang belum pernah muncul di matanya sebelumnya. Bahkan ada sedikit kegilaan di matanya. Wang Lin menyadari perubahan mendadak itu, dan energi spiritual di area itu mulai bergerak dengan cara tertentu. Tiba-tiba, dia merasakan adanya bahaya yang muncul. Wang Lin selalu mempunyai dugaan tentang tingkat kultivasi lelaki tua itu. Tetapi pada saat ini, perkiraannya tentang tingkat kultivasi lelaki tua itu meningkat lagi. Ia menatap lelaki tua itu sambil mengambil sepotong kayu lagi. Kali ini, tangannya bergerak seperti angin. Kali ini ia hanya menggunakan separuh waktu untuk membuat ukiran itu. Orang dalam ukiran itu sangat tampan dan romantis, terutama tatapan matanya yang tajam. Tidak salah jika menyebut orang ini sebagai salah satu pria tertampan yang pernah ada. Hanya saja, penampilannya sangat berbeda dengan lelaki tua itu. Siapapun yang tidak buta akan dapat melihat bahwa orang ini bukanlah orang yang sama dengan lelaki tua itu. Begitu ukiran kayu itu selesai, orang tua itu mengambilnya. Ia menatap ukiran kayu itu dan matanya berbinar-binar sambil tertawa. "Lumayan, ini aku yang sebenarnya. Kau benar-benar pandai mengukir. Baiklah anak muda, aku akan meminjamkan ketopong jerami itu kepadamu untuk sementara waktu." Lelaki tua itu menatap ukiran kayu itu dengan pandangan melamun. Semakin lama ia melihatnya, semakin ia menyukainya. Setelah menyimpannya, ia menatap Wang Lin dengan ekspresi senang dan berkata, "Mulai sekarang, ukir saja seperti ini." Sejujurnya, meskipun ukiran yang kau miliki sekarang sedikit berbeda dengan yang dimiliki lelaki tua ini, tidak apa-apa untuk mengabaikannya. Yang terpenting adalah, ukiran ini masih terlihat persis seperti diriku saat aku masih muda, ucap lelaki tua itu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.